Hanya supporter kan ya, ada aparat juga. Iya. Monggo dipimpin doa dulu ya untuk para arwah. Ya mari kita mengheningkan cipta sejenak. Mudah-mudahan kita doakan ya para supporter ataupun siapapun tadi yang dalam kondisi ini tadi kemarin menjadikan korban, ya kita doakan yang terbaik lah bagi mereka. Ya mari kita mengheningkan cipta, mulai. Pokoknya tiada hari tanpa ngopi. Oh iya dong. Kaosnya anyar, Cak? Oh iya, Cakmu si anggota iki. Anggota Warkop Gresik. Anggota? Oh, ono grup itu? Oh no. Grup apa? JWG, Jelajah Warkop Lah Gresik. iya, maksudnya grupnya itu di mana? Ini di on Facebook, cuman ada apa namanya perkumpulannya. Oh, satu komunitas gitu ya? Satu komunitas, ya karena Cakmu kan identik dengan kopi Warkop ini termasuk apa? Jelajah Warkop. Ini nanti kedepannya mungkin Jelajah Warkop Nusantara. Wah, luar biasa ya, Kang seruput terus. Seruput sih. Kakak. Seruput mat, memang. Tapi kok nggak pernah diulas? Dari Kopi Channel kok Jelajah Warkop Gresik itu? Nah, nanti bakal tak ulas. Oh gitu. Nanti bakal tak ulas Cakmus Ngopi Budaya karo foundernya JWG. Jadi nanti visi misinya apa, terus apa istilahnya pergerakannya itu apa, langkah-langkah konkret apa yang sudah dilakukan nanti ada. Wis tunggu aja lihat. Siap. Cak. Piye. Ini kan alhamdulillah ya, kita berdua ini sejak beberapa bulan yang lalu kita membangun channel ini kan salah satunya kan untuk sebagai wadah untuk menampung buah pikir kita, maksudnya keresahan kita berdua ya kan. Aku kan ya koncoan sampean ya ket zaman kopi melbu Belondo, melbu nang Nusantara kan aku wis kenal sampean. Jadi Kak, zaman Kaldi berarti. Durung lahir. Ya. Enggak kan, dari kita sering ngopi-ngopi akhirnya kan kita putuskan untuk bikin channel kan. Nah, salah satunya kan untuk apa yang ada di kepala dan dada kita menghadapi apa ya kehidupan yang ada ini, keresahan-keresahan, untuk menyampaikan dan barangkali bermanfaat bagi orang lain gitu kan. Kita tuangkan. Nah, kenapa kalau bermanfaat sih, Cak, yang channelnya sampean yang banyak segmen ngopi budaya, kopi taria untuk hiburan ya kan. Iya. Terus sambang ngopi yang informatif itu kan. Habis itu ada apa lagi, Cak? Satunya segmennya Dan lain-lain. Enggak, ngopi budaya, sambang ngopi, kopi taria, ngopi budaya. Oh, edukasi kan? Tentang kopi. Awalnya lagi ero kan, Mat? Jadi mulai sejarah kopi, awalnya masuk. Itu kan perspektifnya Cak. Cuman kan dari 4 segmen itu kan nek saya menilai belum ada yang lebih spesifik menggambarkan opini Cakmu sendiri. Oh, opini perspektif Cakmus. Jadi ngopi itu kan ya kita ngobrol dan merespon kondisi yang ada sekarang itu ya. Sekitar kita ya. Bagaimana kita itu kalau ngopi kita itu sambil beropini gitu ya. Oh iya. Oh berarti ini ngopini ya. Iya. Maksudnya masuk ngopi karo menyumbangkan opini. Iya. Salam seruput. Masuk. Oke. Berarti kita bikin ngopini ya. Iya, ngopini. Berarti di sini ya apa, Cak? Ya kita merespon kondisi yang ada. Kondisi gitu, pure dari kita. Perspektif kita berdua mungkin tentang hal-hal yang isu-isu terhangat, kondisi alam sekitar, maupun opo wae lah. Tentang dia pokoknya kita ngopini kita lah. Dulu-dulu seruputers mau bertanya nanti dikomenkan aja. Tanya opo wae wis. Nanti Cakmus menjawab dengan perspektif Cakmus dengan opini Cakmus. Masuk. Masuk dah? Masuk.
Ya udah. Ya wis lo. Ya apa opini nih? Kontakon opo? Enggak ini Iya. ya. Hari ini saya tadi pagi melihat itu terkejut. Saya kan salah satu hobi saya kan ya olahraga, terutama sepak bola kan, Cak. Oh, iso bal-balan ta, Pak. Yo ngawur. Ya. Iya. Enggak, saya tadi pagi benar-benar terkejut per hari ini itu ada kabar bahwasanya ada apa namanya peristiwa itu ya supporter di Malang itu loh, Cak. Di Malang, iya. Ya, Cak Mus juga mendengar dan membaca berita. Itu kan kejadiannya tadi malam ya, bahwasanya grup sepak bola bertanding di Malang antara Persebaya dan Arema ya. Setelah itu ada insiden. Ya, Cak Mus sih mengucapkan belasungkawa sedalam-dalamnya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga para supporter yang ketepatan yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala meninggal, ya mudah-mudahan diberikan Allah jalan yang terbaik lah. Iya, Dan yes. yang ditinggalkannya namanya takdir. Ya, Oke. itu tadi Cak Mus. Ya, ini dulu ya, kita sempatkan kirim doa untuk Ya. semua korban ya. Kalau Semua saya korban. baca itu kan saya berita tadi Pak Jokowi itu menyebut untuk saat ini 129 ya. Wah, tambah Mudah-mudahan lagi. ya, mudah-mudahan nggak ada korban Ya, lagi, Pak. Iya. Kita doakan dulu karena korbannya nggak hanya supporter kan ya, ada aparat juga. Iya. Monggo dipimpin doa dulu ya untuk Iya. para arwah. Ya, para mari kita mengheningkan cipta sejenak. Mudah-mudahan kita doakan ya para supporter ataupun siapapun tadi yang dalam kondisi ini tadi menjadi kemarin korban. menjadikan korban, ya kita doakan yang terbaik lah bagi mereka. Ya, mari kita mengheningkan cipta. Mulai. Ya, wis. Sudah Cak ya. Ya, Semoga mudah-mudahan para korban husnul khotimah di dan jembar Amin. dalane. Amin. Ya wis ya, dibuka aja dengan merespon peristiwa yang terjadi hari ini kan. Ya, Tentang sepak bola ini, Cak. kayak suap bola. Gimana kok opini Cak Mus lah menyikapi peristiwa ini bagaimana? Jadi gini ya, kalau Cak Mus beropini atau berperspektif sendiri itu sebenarnya ini kan berawal dari fanatisme. Nah, sedangkan ketika apapun itu yang dimulai dengan fanatisme itu kadang plus minus lah. Cuman kadang kalau ya yang tidak boleh kan fanatik buta. Fanatik buta. Jadi wis pokoknya kalau nggak ini salah. Nah, kan kita kan bisa lihat sisi lain ataupun sisi buruk dan baiknya ataupun plus minusnya ataupun dari kanan kiri kan gitu. Nah, ini berawal dari fanatis. Bukan kita tidak boleh fanatik. Justru kita itu contoh nih, kita apapun itu harus butuh fanatik. Prinsip itu kan harus fanatik. Cuman ya tetap tidak fanatik buta. Karena kan fanatik buta jenenge buta ya nubruk-nubruk lah istilahnya. Ketika fanatik buta itu sudah istilahnya meresap lah ataupun dalam jiwa kita itu kadang ya menghalalkan segala cara. Ya itu tadi kayak ya sebenarnya pastilah ini kita berduka lah Indonesia terutama di dunia persepak bolaan kita bahwasanya kejadian ini seharusnya kan tidak perlu lah dilakukan karena ya satu nyawa itu kan sangat berharga, tidak mungkin bisa ditukar dengan sepak bola atau bahkan ini kan Cak Mus sepak bola itu kan hanya sekedar permainan toh. Sekedar permainan yang bisa itu ya hiburan. Dari segi olahraga kalau kita menonton kan permainan bolehlah kita menjunjung sportivitas itu dari permainan maupun supporter bagaimana, tapi kalau sampai kejadian hal yang tidak diinginkan seperti ini kan ya sangat merugi lah. Itu meruginya yang pasti korbannya sendiri, keluarga, ataupun kalau kita melebarkan lagi kan akhirnya kan nama pesepak bola kita ataupun federasi sepak bola kita kan tercoreng. Iya. Ini kan kejadiannya setelah sepak bola selesai. Akhirnya karena dengan rasa tadi fanatik sebenarnya nggak masalah, cuman karena fanatik buta itu. Jadi akar menurut opini Cak Mus itu akarnya adalah fanatik buta ya. Kalau orang sudah fanatik buta, misal nih saya fanatik buta ke klub tertentu. Betul. Sehingga kan
fanatik buta itu menjadikan kita nggak bisa menerima kekalahan mungkin. Kalau saya membaca sekilas sih Cak, kronologinya kan mungkin ada beberapa supporter yang kurang legowo, kurang menerima dengan hasil pertandingan kan gitu. Jadi memang kalau opini Cak Mus akarnya adalah fanatik buta. Jadi ya memang kita nggak boleh fanatik buta. Iya, karena itu tadi kalau fanatik buta bisa menghalalkan segala cara. Yang penting kita kita jagokan ataupun yang kita fanatisme itu kita digosek ataupun dicela sedikit, kita langsung emosi. Sedangkan itu kan tidak bisa memberikan solusi, bahkan kita malah tidak membangun. Dan harusnya sepak bola sendiri dalam arti lain kalau memang hanya olahraga dan hiburan, tapi kan ada juga banyak Cak untuk silaturahmi, ya kan, ya untuk macam-macam. Itu kan lah, itu harusnya kan kita jaga. Nah, terus saya ini Cak, opini Cak Mus, saya sendiri kan ada beberapa komentar dari para netizen itu kan karena sistem pengamanan sendiri di stadion itu. Iya, kenapa? Bagaimana? Ya kalau di Indonesia ini. Sebenarnya gini loh. Ya karena kan kita kembalilah. Tadi awak Muhammad kan bilang bahwasanya kan ini sebenarnya ajang silaturahmi. Ya benar. Sebenarnya kalau kita lihat ataupun kita dalami lagi. Contoh, kalaupun kita ketika Indonesia main, itu kan dari manapun supporter akhirnya melebur jadi satu. Indonesia merah putih sudah tidak inikah dari Surabaya, dari Malang, dari Bandung, dari Jakarta, dan itu kan melebur jadi satu. Itu harus utama. Lah, kenapa ketika kita kembali ke daerah-daerah itu akhirnya menjadi wah aku kalau nggak si A, si B akhirnya. Harusnya yang tetap diusung adalah keutuhan Indonesia itu tadi ya. Ya tetap Gresik ini ya bagian dari Indonesia, Surabaya bagian, Malang dari kita seduluran, gitu loh. Ya mungkin kalau dari segi keamanan ya namanya supporter itu kan sama dengan kita ini massa. Ya mungkin dari pihak aparat keamanan itu dari pihak Polri maupun TNI sudah melakukan hal-hal yang sangat preventif ataupun sudah semaksimal mungkin optimal sudah menjaga di tribun dari masuk ataupun tapi karena ya mungkin itu tadi awalnya dari keresahan supporter, waduh gimana ya tidak akhirnya melakukan kegiatan yang anarkis, akhirnya kan tidak dibendung sampai kalau kita baca berita sampai menembakkan gas air mata segala macam, akhirnya kan ya crowded terus sampai meninggal itu tadi. Iya, cuman kan kalau saya sendiri Pak beropini ya Cak ya, di setiap balik peristiwa kita harus bisa mengambil hikmah. Salah satunya kan mungkin setelah ini kan semuanya para supporter khususnya itu bisa berpikir lebih ulang. Iya. Nyawa kita itu sangat berharga. Sangat, sangat berharga. Jangan ditukar dengan sepak bola. Iya. Bahkan ada quote kan gini Cak. Bentar. Bahkan kalau saya baca kan ada quote kalau harga nyawa itu tidak lebih mahal dari sepak bola, kami rela untuk tidak ada sepak bola di hidup ini kan gitu. Ya, iya. Ya, karena nyawa itu lah. Artinya ayo ya kita juga lah berintrospeksi setelah kejadian ini. Setiap peristiwa kan harus ada diambil hikmahnya. Jadi berpikir ulanglah, kita itu punya masa depan, kita bagaimana keluarga, sampai ke sekup lebih besarnya adalah Indonesia, bangsa kita ini mau dibawa kemana. Otomatis kan ini negara lain juga melihat kan sepak bola Indonesia kayak gini kan gitu. Padahal akar utamanya adalah fanatik buta. Akhirnya menimbulkan gengsi, menimbulkan rasa tidak mau kalah, harus selalu menang, itu kan yang harus dibenahi. Kurang legowo kalau orang Jawa. Artinya kan gini Cak, salah satu hikmahnya juga kan mungkin setelah ini posisi tertinggi dalam persepak bolaan bangsa ini kan bisa mereview ulang, mengkaji ulang sistem keamanan dan lain-lain kan pasti harusnya dilakukan kan itu. Pasti. Tapi lebih dari itu setiap individu harusnya merenung. Itu ya Cak. Ya lebih ke diri sendiri kan. Ayo dihilangi rasa fanatik buta itu, rasa tidak mau kalah, harus selalu menang, harus selalu kita atau kelompok kita yang benar kita dukung dan lain sebagainya. Itu sebenarnya fundamental sih, kesadaran itu harus diinikan, bukan begitu? Benar. Makanya tadi Cak Mus kan sudah bilang ketika
itu sebenarnya lebih skup lebih luasnya tidak hanya di sepak bola sih. Kalau kita mendukung apapun, ide apapun, kalau itu sifatnya nanti bisa merugikan orang lain, kenapa kita teruskan? Lebih baik kita kan kembali ke diri kita. Mungkin bolehlah fanatik, misalkan dengan kita ngomong sekarang skupnya sepak bola boleh, tapi mungkin lebih nanti mungkin supporter itu lebih gimana cara kita bikin, misal contoh kalau kita lihat kan bisa lebih yel-yelnya lebih bagus, atau mungkin dapat, ya itu pasti sudah dilakukan lah oleh grup supporter kita lah. Tapi sekarang yang kalau kita amati di persepak bola Indonesia ya, terutama seperti itu, kita kan yang agak terkenal kan anarkisnya itu kan. Ya mungkin pesepak bolanya oke, tapi anarkis wah gitu kan sampai akhirnya. Jadi sepak bola, pemain sepak bolanya aman, mungkin dari grup A, grup B, terserah itu maupun Persebaya, Arema, Persib Bandung, PSIS segala macam. Tapi kadang supporternya ini yang nggak ikut main ini. Jadi lebih berarti yang kita selalu disoroti anarkismenya. Sedangkan anarkisme itu dalam segala bidang, segala hal apa itu sebenarnya sangat tidak diperbolehkan gitu. Nah, itu kan akar fundamentalnya kan ada di itu tadi fanatik buta, karena kita yaitu ya sebetulnya kan mbah-mbah kita, leluhur kita kan sudah mengajari tepo sliro, ya kan, menghargai orang lain, tidak selalu menganggap diri kita yang harus benar dan menang. Sebenarnya harus menyadari itu sih, karena itu prinsip hidup sih sebetulnya. Nggak di sepak bola aja, di yang lain juga kan. Sedangkan ketika saya beropini ya, dalam arti Cak Mus melihat bahwasanya sebenarnya supporter-supporter kita itu kan ya sudah melakukan, bahkan di komunitas supporter itu banyak loh hal-hal yang mungkin tidak hanya sekedar pas waktu lagi main aja, itu dia punya istilahnya ada kerohanian, ada itu biasanya ada sebenarnya. Cuman ya namanya itu kembali ke masing-masing diri. Meskipun bahasanya diomongi sampai double, sampai, tapi kalau dirinya tidak memahami itu tadi, akhirnya seperti itu. Dan lagi-lagi oknum ini. Nah, ini kadang-kadang itu bisa. Mungkin ya itu tadi, gak mungkin seluruh supporter itu tadi kan mengalami hal seperti itu tadi. Aku harus gini. Mungkin ada beberapa oknum yang akhirnya melakukan anarkisme, yang lain menjadi imbas. Lah ini kan sangat disayangkan. Itu dari supporternya sendiri, lebih luasnya bisa persepak bola kita. Itu kan sangat disayangkan nanti. Jadi bahkan ini kan sampai nanti akan diskors kan. Dan juga nanti akan ini diliburkan Liga 1 Indonesia itu kan selama, karena ya kita berduka lah sekarang. Ya berduka, dan juga Pak Jokowi sendiri memerintahkan agar ada evaluasi dan evaluasi kan, dari segi keamanan pertandingan. Makanya kan kadang kemarin itu misalkan kalau kita nggak perlu sebut lah tim A tim B, padahal kalau memang sudah rival, kadang itu rivalnya itu hanya di sepak bola supporter. Kadang ketika contoh nih, si A ini daerah A, si B itu daerah B, itu mainnya ketika ditemukan itu bukan di daerah A daerah B, di daerah D atau daerah Z. Ya itu tadi menanggulangi dari supporter yang datang itu tadi. Karena kenapa? Bukan kita nggak boleh menonton, ditakutkan. Itu suatu kan tindakan yang sudah preventif dari pihak keamanan, bahwasanya kalau si A ini misal di kandangnya si B, ya nanti bahayanya di si A, ataupun sebaliknya. Kan kerugian juga. Nah, akhirnya kan kita ini kan sampai menyaksikan sepak bola stadionnya kan sampai beberapa rusak. Itu kan sangat disayangkan lah menurut saya. Oke, jadi ya sekali lagi Cak, semoga kita, bangsa kita, dan kita semuanya lah bisa belajar dari peristiwa ini, dan para korban husnul khotimah, para keluarga, atau bahkan sekarang yang masih korban luka-luka segera diberi kesembuhan gitu ya. Dan yang paling penting adalah opini sampean tadi, bahwasanya akar semuanya ini adalah fanatik buta. Kita harus introspeksi diri, kita ini tidak selalu harus menang. Kita harus menghargai juga orang lain dan berpikir panjang terhadap tindakan-tindakan yang akan kita gitu Cak ya, mungkin untuk merespon opini atau ngopini kita. Oke. Jadi gini Cak, kalau misalnya nanti ya kita sudah tutup untuk sepak bola ini. Kalau misalnya nanti netizen atau subscriber dari Kopi Channel punya permasalahan apa, pengen tanggapan dari Cak, atau nanya-nanya apa tentang apa saja, tanya langsung di komen, saya sematkan Cak. Nah, Cak Mus, tanya Cak Mus. Nah, gitu ya. Coba tanya Cak Mus. Tanya Cak. Seruput C. Gitu ya. Oke. Apa aja sampai tanya, insya Allah nanti Cak Mus menjawab dengan perspektif. Karena Cak Mus kan ya namanya sudah jelas
Cak Mus bertemu dengan budayawan, sejarawan, bahkan tokoh-tokoh masyarakat kan mungkin bisa kita sharing. Nah, nanti kita obrolkan bareng dengan kayak khas warung kopian. Ya, cuman yang perlu ditekankan di segmen ini kita hanya sekedar opini dari kita. Iya. Bagi dulur-dulur yang menganggap ini penting atau mungkin Cak Mus itu punya kapasitas untuk menjelaskan masalah yang ditanyakan kita, ya monggo. Oh, iya, bagi yang enggak ya enggak apa-apa. Ya enggak apa-apa. Kita gitu ngobrol santai aja. Ngobrol santai. Cuman kita juga bukan kaliber orang yang wawasannya luas banget ya enggak. Cuman kan ya itu tadi, kalau di warung kopi kan banyak yang kita serap, barangkali bisa ditularkan, hanya diniati sharing. Sini sharing ya. Makanya Makanya Cak Mus sama opini subscriber dari Kopi Channel. Monggo. Jadi monggo dulur-dulur kalau ada pertanyaan atau apapun saja yang bisa di-sharingkan, monggo nanti kita ulas gitu saya. Nah, misalkan kok di sini nanti kurang mantep, nanti Cak Mus tak ngopi budaya. Dengan orang yang berkompeten, yang benar-benar paham tentang hal itu yang mungkin sampai tanyakan, pasti nanti bakal sama. Kalau sekarang ini opini betul, Cak Mus. Opini Cak Mus. Jadi misalnya dulur-dulur ada isu A, B, C gitu kan, mungkin di ngopi ini hanya sekedar opini dari kita. Tapi kalau mau lebih mendalam nanti dari komentar dulur-dulur itu akan kita wujudkan di ngopi budaya dengan narasumber yang luar biasa bakal yang memahami. Oke, siap Cak. Terima kasih atas ngopi ini hari ini. Pokoknya terakhir kata-kata Cak Mus, ketika kamu fanatik boleh, yang penting tidak fanatik buta. Apalagi sampai fanatismemu itu sampai merugikan orang lain. Jadi itu pesan-pesan Cak Mus. Fanatik boleh, tapi jangan sampai fanatik buta ataupun sampai merugikan orang lain. Gitu aja. Salam seruput.